Audio. Hai guys, saya Miss Nur. Minggu lalu kita udah belajar tentang interaksi sosial dan bentuk-bentuknya. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar materi baru mengenai lembaga sosial di masyarakat. Lembaga sosial adalah kumpulan dari berbagai norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok di masyarakat karena memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Nah, adapun tahapan lembaga sosial ini terbentuk mulai dari adanya nilai, norma, dan lembaga sosial. Jadi, lembaga sosial juga memiliki beberapa fungsi, seperti memberikan pedoman bagi anggota-anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Nah, di masyarakat ini ada beberapa jenis lembaga sosial, antara lain lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik dan hukum. Oke, supaya tidak bingung, kita bahas satu persatu ya. Oke, kita mulai dari lembaga keluarga dulu ya. Jadi, lembaga keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga biasanya dibentuk oleh sistem pernikahan yang sah. Nah, lembaga keluarga ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama yaitu kebutuhan biologis dan reproduksi untuk suatu perkembangbiakan berupa keturunan. Yang kedua, fungsi ekonomi sebagai pendukung utama untuk keberlangsungan hidup. Yang ketiga, ada sosialisasi, berfungsi untuk mendekatkan anggota keluarga. Yang keempat, ada afeksi, yaitu berupa kasih sayang. Kelima, ada proteksi atau perlindungan. Perlindungan baik secara fisik maupun psikologis. Dan yang terakhir, ada pengawasan sosial. Ini berfungsi untuk mencegah perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua ini ada lembaga agama. Lembaga agama adalah suatu sistem keyakinan dan praktek keagamaan di masyarakat yang telah direncanakan dan sifatnya baku. Oke, adapun fungsi-fungsi dari lembaga agama sebagai berikut. Yang pertama sebagai pedoman ibadah. Yang kedua sebagai pedoman bertingkah laku, antara membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga sebagai penguat solidaritas. Yang keempat menguatkan nilai dan norma di masyarakat. Oke, selanjutnya ada lembaga ekonomi. Lembaga yang menghubungkan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan. Nah, adapun fungsi lembaga ekonomi ini untuk memenuhi kebutuhan atau aktivitas utama ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, yang ketiga ada lembaga pendidikan. Nah, jadi lembaga pendidikan ini berfungsi untuk tempat berlangsungnya proses belajar mengajar dengan tujuan utama merubah tingkah laku manusia menuju ke arah yang lebih baik melalui lingkungan sekitar. Jadi, lembaga pendidikan ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada formal, non-formal, dan informal. Oke, untuk yang formal yaitu dilakukan secara sistematis, teratur, bertingkat,
dan memiliki syarat-syarat yang jelas. Contohnya seperti SD, SMP, SMA, SMK, S1, S2, S3, spesialis, dan doktor. Nah, kalau non-formal ini pelengkap dari lembaga pendidikan formal untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Contohnya seperti lembaga kursus, pelatihan, dan majelis taklim. Nah, kalau untuk jenis lembaga pendidikan informal itu pendidikan yang ditemui di dalam keluarga. Contohnya dari orang tua kita atau dari kakak, dari adik, dari nenek, dan dari kakek. Nah, dari fungsi lembaga pendidikan ini itu dibagi menjadi dua. Ada yang disadari, yaitu manifest, dan ada yang tidak disadari atau biasa disebut dengan laten. Nah, adapun fungsi dari manifest atau pendidikan yang disadari seperti yang pertama yaitu menyiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, untuk mengembangkan bakat seseorang. Nah, yang ketiga ini untuk mempelajari keragaman. Nah, kalau yang tidak disadari atau laten, yaitu fungsinya seperti memperpanjang usia remaja, mempersiapkan usia dewasa, dan yang terakhir mengembangkan nilai tanggung jawab. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yaitu lembaga politik dan hukum. Lembaga politik dan hukum adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Adapun contoh lembaga politik dan hukum seperti MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan masih banyak lagi. Fungsi lembaga politik sebagai mengatur jalannya pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau fungsi dari hukum yaitu untuk menegakkan sebuah keadilan dan mengatur perilaku masyarakat agar sesuai aturan hukum. Oke, segitu dulu untuk pembahasan lembaga sosial. Terima kasih. Bye.